Bakers, selamat datang di acara live. Nah, kita lagi ada acara di Interfood nih. Interfood sendiri di sini hari pertama dan akan selama 4 hari berturut-turut dari hari Rabu, Kamis, Jumat dan juga di hari Sabtu. Nah, untuk hari ini kita akan ada live baking bareng bersama Chef Lenny. Nah, untuk Chef Lenny-nya sendiri akan disiarkan langsung di TikToknya kita di @smartpluspro. Jadi, stay tune terus ya. Dan kalau misalkan Smart Baker sendiri udah ada nih di Interfood, terus kayak hall-nya di mana? Kita tuh ada di Hall D, untuk bloknya sendiri di blok DF nomor 019. Nah, di sini nanti selain menyaksikan live baking dari Smart Bakers-nya sendiri bisa langsung tanya jawab dengan chef-chefnya kita dari Sinarmas, menanyakan resep-resep ataupun ide bisnis, ataupun kalau misalkan Smart Bakers tertarik untuk produknya, bisa menanyakan karena PT Smart ini memiliki 3 brand, yaitu ada Vilma, Plambum, dan juga Plamvita. Nah, kebetulan hari ini kita akan live-nya itu dengan Chef Lenny menggunakan produk dari Plambum Cake Margarin. Nah, untuk produk Plambum Cake Margarinnya sendiri itu merupakan margarin yang memiliki kandungan bebas lemak trans dan membuat kuenya kita itu beraroma fruity butter dan juga membuat kue kita menjadi lebih lembut dan juga lebih moist. Nah, kalau misalkan Smart Bakers nih udah kayak tertarik untuk pembelian produk, bisa langsung aja lihat di TikToknya kita. Di situ sudah ada link-nya yang bisa diklik dan langsung terpapar dengan sales-salesnya kita di berbagai macam kotanya. Nah, selain dari bebas lemak trans nih Smart Bakers, untuk Plambumnya sendiri ini juga membuat cake ataupun cookies kita tuh menjadi lebih premium. Serta untuk packagingnya sendiri nih, sekarang tuh udah ada packaging baru. Jadi dari Plambumnya sendiri itu membuat packaging yang lebih ramah lingkungan. Karena memiliki 100% bahan alami dan bisa didaur ulang lagi Smart Bakers. Nah, yuk kita lihat-lihat dari booth-nya yuk Smart Bakers. Nah, di sini di booth-nya sendiri itu udah ada berbagai macam dari tim-tim salesnya kita yang udah bisa bertanya jawab langsung. Nah, jadi Smart Bakers nggak perlu khawatir nih, untuk chef-chefnya sendiri tuh ada banyak. Jadi Smart Bakers bisa langsung bertanya jawab baik mengenai resep ataupun dari produk-produknya. Nah, tadi kan ada 3 brand, ada Vilma, Plambum, dan juga Plamvita. Dan ini adalah hasil-hasil resepnya. Nah, untuk hasil resep-resepnya ini bisa dilihat. Ini dari berbagai macam produknya kita. Nah, selain sebagai inspirasi, juga bisa dijadikan sebagai ide bisnis nih Smart Bakers. Jadi Smart Bakers bisa langsung lihat-lihat nih dari produk-produknya kita. Nah, kalau misalkan tadi Smart Bakers ternyata masih belum tahu nih kita tuh ada di mana, kita ada di Hall D. Untuk di Hall D-nya sendiri di blok DF nomor 019. Jadi Smart Bakers yang udah ada di Interfood, yuk langsung datang aja ke hall-nya kita seperti itu. Nah, bentar lagi kita bakal ada live baking bareng dengan Chef Lenny dengan 2 resep, yaitu yang pertama ada kayak chiffon cake dan yang kedua adalah hazelnut peanut cookies. Nah, jadi kalau misalkan Smart Bakers langsung aja datang ke hall-nya kita untuk cicip-cicip nih untuk produk-produknya kita dan akan langsung live. Nah, ini live-nya akan dibantu dengan Kak Gita ya. Please datang dan juga join sekarang. Nah, juga. untuk live-nya dibantu dengan Kak Gita nih. Hai teman-teman TikToker, kita ucapkan selamat siang dan selamat datang di FIH Interfood 2023. Still with me kita gini Ada coba masuk ke TPL. Akan ada Chef Lenny. Hi Chef Lenny. How are you today? Fine, very fine, thank you. Wow, hari ini gimana nih Chef Lenny? Semangat banget ya karena banyak sekali teman-teman ataupun TikTokers yang ada di rumah ataupun teman-teman Instagram yang waiting to... Ayo ibu gabung. Hari ini membuat kale chiffon cake yang terbuat dari sayuran dan hazelnut peanut soft cookies yang tentu saja karena kita membuatnya dengan mempergunakan Plambum cake yang bebas transfer. Wow, ini bukan cuma enak aja, sehat ya. Betul. Oke, yes, kalau kita
Chef Lenny. Ini untuk kita ngomongin dari menu yang pertama dulu nih ya. Menu pertama, chiffon cake. Mungkin banyak yang nggak tahu ini daun apa sih sebenarnya, Chef? kale adalah daun yang sangat hijau dan mengandung banyak klorofil. Ini bisa kita aplikasikan untuk membuat cake atau di sayur juga bisa sih. Untuk membuat cookies enak banget. Kita campur dengan salted egg. Ada kan? Nah, kali ini kita akan membuat chiffon cake, di mana airnya itu kita pergunakan air dari kale ini. Nah, seperti apa keseruannya dan anywhere teman-teman mari boleh lah ya KJ Expo tuh bisa minta banget resepnya ya. Ini Chef boleh di show on the channel. Resepnya bisa Ibu minta dengan free pada adik-adik cantik yang ada di depan ya. Dan kita akan memulainya, saya akan ajarkan Ibu seperti saya mengajar kursus. Wow, special dan limited edition ya. Step by step ya, step by step. Ibu nanti ada icip-icipnya juga, ada 2000 piece. 2000 piece? Ya. Tapi kita potongnya kecil-kecil ya, Chef. Oh, besar. Oh, besar-besar. Wow. Luar biasa sekali. Mau ya, Bu? Ya. Nanti bisa icip-icip, kita bagi hadiah juga nggak, Chef? Pasti, kita ada bagi-bagi hadiah, tapi Ibu harus dengerin ada pertanyaannya loh. Hadiahnya banyak, menarik sekali. Ada apron, ada payung, ada sarung tangan, macam-macam deh. Oke, hadiah yang aku tunggu tahu nggak, Chef? Ayo, jangan kesempatan ini dilewatkan. Sangat-sangat berguna. Sangat-sangat berguna. Chef tahu nggak hadiah yang paling aku nantikan apa? Selfie dan di videoin sama Chef Lenny. Itu begitu. Ayo, Bu. Ya, nanti tes for free teman-teman semua ya, para TikTok. Oke. Teman-teman ada yang punya Instagram, angkat tangan. Sudah follow Instagram kita? Nah, silahkan untuk tanyakan preparation ya, Chef ya. Saya akan Instagram nya habis ya, nanti rebutan di sini. Langsung aja follow di Smart Plus Pro. Ya. MPSPRO. Jawab pertanyaan Instagram kita kasih hadiah. Lagi Instagram dan juga TikTok kita di @smartpluspro atau website kita di www.smartpluspro.com. Oke, Chef Lenny, are you ready for this? Kita mulai ya. Oke, mikrofonnya masih di on. Tes. Boleh minta bantuan? Ibu bisa minta Mungkin aku bantu pegang dulu aja, Chef. Ada yang dapat resep belum? Oh, belum. Boleh saya, kakak cantik? Ya. Jadi angkat tangan, kita langsung kasih resepnya satu-satu ini, kakak dari. Oh, yang lebih Bekasi. Sebelahnya sama? Sama. Ya. Oke. Diambil. Bisa diambil, kita Tes. langsung mulai ya. Oke. Kita mulai. Udah. Coba saya cek. Tes. Mungkin aku pegang mikrofonnya aja. Oke. Yes. Saya bacakan ya. Ibu, saya bacakan ya resepnya. Saya akan menerangkan secara teliti. Kalau Ibu mengikutinya dengan sabar, maka akan bisa buat di rumah ya. Resep bisa minta ke adik cantik di sebelah ya. Saya akan pakai 300 gram putih telur. Lalu ada 1/4 sendok teh garam halus, 160 gram gula pasir, lalu setengah sendok teh cream of tar. Kita aduk, kita kocok. Lalu ada 50 cc air kale. Nah, ini kale nih, Bu. Ya. Kita kasih air, lalu kita blender sehingga kita akan mendapatkan 50 cc air dari kale ini. Ya, betapa saya gunakan, maaf ya, obat-obat kue tidak ada ini di sini ya. Lalu ada 75 cc susu, 100 gram palembung cake margarin. Itu yang membuat cake kita nanti jadi spesial. Bisa moist, lembut ya. 1 sendok teh vanilla pasta. Lalu ada tentu aja ada 160 gram kuning telur, setengah sendok teh baking powder, 2 butir telur utuh. Nih, ada yang punya
handphone boleh difoto. Ini percis dengan resep yang saya bacakan, tiada dusta di antara kita. Lalu ada 150 gram tepung terigu protein sedang. Lalu untuk variasinya kita potong keju kotak-kotak seperti ini. Nah, Ibu lihat, cara membuatnya mudah banget Ibu. Bisa di rumah nanti dipraktekkan. Perhatikan ya Bu ya. Putih telur dari bahan A dikocok sampai lembut dan soft peak ya. Lalu masukkan gula secara bertahap. Tolong Ibu perhatikan. Ada. Nah, setelah itu tolong perhatikan waktu kita mengocok putih telur itu penting banget. Kalau kue-kue yang dipisahkan dengan putih telur. Putih telurnya itu harus firm, harus soft peak, lembut. Jangan Ibu punya perasaan, wah ini harus kencang banget mixernya. Jangan, medium soft. Kalau Ibu kekencengan, terlalu keras, nanti kita campur dengan adonan liquid, maka dia akan kolaps. Itu sebabnya siapa yang pernah bikin sifon lalu ada turunlah atau bolong-bolong besar, nah itu terlalu kencang putih telurnya. Jadi ya. harus medium ya Chef itu ya. Soft peak. Ya. Hai, pasti datang semua ya. Lalu, nah ini baru Bu. Dulu zaman jadul kita nggak pakai dianget-angetin ya. Nah sekarang palembung cake margarin ya dan susu di atas air panas supaya lumer. Setelah itu angkat, tambahkan air kalenya. Selanjutnya telur dan terigu dari bahan C sambil diaduk rata juga. Satukan dengan putih telur dari bahan A, aduk rata. Baru kita cetak ke loyang, baru kita panggang. Loyang untuk kale sifon ini tidak boleh dipoles. Ya, pelan-pelan nih. Saya kerjakan ya Bu ya. Oke. Baik. By stepnya. Ini adalah putih telur. Oke. Putih telurnya berapa cc Bu? Silakan dicek. 300 cc, betul. Kenapa? Oke. 300. Lalu ada apa di situ? 300. Lalu ada apa Bu? Berapa Bu? Krim of tar ya. Oke. Lalu ada lagi garam boleh loh Bu, karena kita nggak ada apa putih telur, kita kasih garam. Kita kocok. Nah, sedang setelah dia keluar gula, baru kita masukkan gulanya. Oke, masukkan gulanya. Nah, ini adalah palembung cake margarin. Lalu ini adalah susu ya. Kita panaskan di atas air panas. Oke, nanti Ibu akan mendapatkan sifonnya lembut sekali ya. Karena palembung cake margarin ini adalah mentega yang bebas trans fat. Jadi sehat Ibu. Ibu boleh makan setengah loyang enggak apa-apa. Kalau saya satu loyang biasanya Chef, itu masih aman. Iya, aman. Karena sehat dan dari. Nah, kalau Ibu kerja sendiri, kerjain aja dulu itu. Ini nggak apa-apa, nunggu nggak apa-apa ya. Nah, setelah keluar busa, kita tambahkan gulanya bertahap. Mixer ini bisa kenceng loh Bu, tuh. Jangan. Nanti dia terlalu naik, terlalu tinggi sehingga dia keras. Itu menyebabkan biasanya gagal. Oke, jadi speednya sedang ya Chef? Medium soft, medium soft. high, sorry. Medium ya. high. Nah, lalu waktu kita angkat soft peak ya. Nanti Ibu bisa icip hasilnya semua, tapi tunggu dong sampai selesai nanti. Nah, ini kan udah lumer ya Bu ya. Udah lumer. Ibu masukkan nih air kale. Kale ini sayuran yang banyak mengandung klorofil. Bagus untuk kesehatan. Jadi jangan pandan aja Bu, kita pakai kale ya. Oh, Ibu lihat hijaunya ini asli, alami ya Chef? Alami, ya. Hijaunya alami. Tambahan ya Chef? Betul, tuh Bu. Dedak-dedaknya ya.
Saya orang Sunda Bu, jadi dedak-dedaknya. Sisa-sisanya deh. Iya. Sisa-sisanya gitu lah ya. Bahasa Indonesia. Saya nu alitnya. Itu amun di dapur mah dikieukeun Bu, ai di dieu ku ibu isin. Mubazir ya Bu ya. Ya chef ya, mubazirnya. Iya. Mana? Oh, bawa juga. Sekarang teu mawa. Ini biasanya biar ambil tuh pakai tangan kita udah bersih juga chef. Iya, Aman ya. aman. Nanti sambil berjalannya untuk resep ini kalau misalnya ada yang ingin tanya boleh langsung tanya nggak? Boleh, boleh. Ya. Ibu menyimpang tanyanya bukan materi ini juga boleh. Oke. Panas-panas ya, Ibu angkat. Masukkan terigu. Oke. Nih. Itu yang menyebabkan nanti sifonnya tuh halus banget ya. Nih, terigunya udah diayak ya. Udah diayak ya, Bu. Setelah itu langsung telur yang 2 butir. Full semua 2 Ya. butir. Lalu ini kuning telur yang 160. Ibu lihat tanpa pewarna ya. Asli dari warna kale itu. Kuning telur tadi kira-kira berapa butir chef? 160 kurang lebih 10. 10 butir ya. Ini jadinya satu loyang besar non. Tinggi. Nah, tolong ini diaduk sampai rata. Jangan ada berindil-berindilannya ya. Harus halus. Betul. Oh. Itu ya. Nah, kalau ibu mau pakai vanila sedikit boleh banget. Ya. Boleh pakai vanila sedikit ya. Sedikit Menghilangkan saja. bau telur ya. Nah, ini udah siap nih. Kita tunggu ininya nih ya. Ini kira-kira berapa lama sih kalau minum? Kalau menurut aturan, nah, itu saya tuh nggak pernah berani ngomong menit. Oke. Karena Siap, tergantung banyaknya putih telur yang kita kocok, ya nggak? Nah, kalau kita udah siap nih, boleh kencengin dikit. Nah, tungguin bubble-nya ya. Nah, kalau misalnya ibu angkat dalam keadaan begini, gagal dia, ya. Nah, tunggu sampai dia soft peak seperti foam lembut, kenceng. Nanti saya perlihatkan ya. Dengan keadaan 3 ini kurang lebih 8 menit. 8 menit. Kurang lebih. Dengan kecepatan seperti ini. Ya, ini high, sudah high ya. High ya, medium high ya. Jangan dipoles ya, tidak boleh dipoles. Karena apa? Dia akan menempel di dinding-dindingnya. Lalu waktu sudah matang, ini kurang lebih manggangnya setengah jam, bisa 4 menit. Tapi di sini akan lebih cepat ya. Betul, lebih cepat. 30 menitan ya, chef. Maaf ya Bu, ini ovennya mantap. 200 juta. Oh, tinggal Ini oven biasa. Kalau saya di rumah oven biasa, oven maaf, oven apa juga bisa. 70 derajat, 180 boleh. Ibu kalau mangga 180. Setelah 3 menitnya belum matang, ibu kecilin supaya menghindari gosong. Bisa misalnya kita harus manggangnya ya setelah 30 menit dulu supaya bawahnya nggak terlalu tua. Semakin 70 180 kue semakin besar api. ya, Gitu ya. Kalau kita manggang tipis lalu ovennya kecil ya kering. Betul. Jadi kalau tipis hanya 10 menit tapi oven besar. Oke. Jadi matangnya menyeluruh ya, Betul. chef. Kalau kita bikin cake misalnya yang kecil-kecil kan tipis tuh. Ya. Apinya 200. Tapi manggangnya paling 10 menit ya. Nah, ini belum nih, Bu. Belum ya. Tuh. Masih terlalu soft ya, chef. Ya, sebentar ya. Sampai gelombangnya itu ke pinggir. Nah, ini ya biar
dari sini. Dari sini. Ini masih mengkilap ya, sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Masih mengkilap sampai gelombangnya tuh nyampe ke pinggir gitu ya. Oh. Siap kayaknya ya, Chef. Bentar ya, nanti saya terangin. Ini hampir jadi nih. Nih. Ya. Kelihatan ya Bu, lebih kaku gitu lah Ya. 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 Nah, begini kita stop. Tuh. Ini asli kale ya, nggak pakai pewarna ya. Nggak ada ya, Chef. Ya. Asli kale. Coba. Oke. Sampai segini ya. Potongannya kayak pom rambut aja ya, Chef ya. Gitu lah ya. Tuh. Kayak rambut. Oke, Bu. Ini kalau ini ya. Nah, ini udah firm. Bisa sulap lagi nonton. Ya tuh. Tapi don't try at home ya Bu, nanti potong rumput. Gak jadi udah bikin chiffon. Tuh. Cantik ya? Tuh. Ya. Aduh. Searah. Searah. Searah ya. Oke. Searah. Searah, tuangin. Harus begini ya. Pokoknya sampai kosong aja. Jadi ini kale tapi aromanya saya pakai palembung cake margarin. Jadi fruity butter. Tuh. Kosong banget. Arah ya. Ini juga jim. Tuh. Kalau ibu nggak ada ini susah rata Bu, ya. Aduk lah. Sembarang jimat ya. Sampai nggak ada lagi bubble-nya ya. Tuh, cantik ya. Wah. Bikin ya, Chef. Nih. Sementara ini sudah dipanas. Katanya mau di sini. Tanya Pak Geri. Oh. Kue kering di sana. Kita akan membuat cookies juga loh, Bu. Oh. Jangan beri apa-apa ya. Pesen apapun. Jangan. Hah? Nggak boleh. Oke, pokoknya jangan jelas-jelas ya, Bu. Jangan. Smart Baker ada yang mungkin sudah, apakah ada kendala sebelumnya? Ini ada ini nih. Oke, jadi yang tengah. Putih telur. Agak cair ya. Oh, Terlalu kental, Chef. Lebih dari kental yang tadi. ya. Ya, pas bikin ya. Kejunya ya, ini keju. Oke, kekentalan ya nanti kita. Kalau kekentalan bisa tengah ya. ada yang nggak usah pusing. Nah, Kompos
Tapi pertanyaan yang bagus. Musim kalau ada minyak dia nggak naik. Kalau putih telurnya yang penting bagus ya, nggak maaf ya nggak bagus gitu ya, bisa. Roll ya chef ya. Wortel boleh, air wortel. Boleh, tapi wortelnya yang luar punya yang gede. Wortel yang kecil agak ini bau apa sih? Langu. Bau langu. Coba dia mau tanya nggak? Pertanyaan. Selanjutnya diganti pakai buah. Apanya itu apa? Apanya? Nanas. Ya cocok nanas. Bisa, tapi asam. Durian enak banget. Durian bisa. Enggak durian. Puket enggak. Puket itu boleh direbus, tidak boleh dipanggang. Jadi kita cake alpukat, ibu jadikan cake-nya, alpukat paling dibikin filling. Alpukat nggak bisa kena panas, dia langsung keluar pahit-pahit ya. Gitu. Sambil ibu ngopi, saya akan membuat satu lagi ya. Yo, sebentar kita bagikan. Pak Koko mana? Ger, bagikan Ger. Yo, bagikan. Tapi sebelum dibagikan, saya mau minta tepuk tangan buat siapa ini dong. Bu, yang ini saya bagikan ya, icip-icip, tapi saya akan membuat Havermut Peanut Soft Cookie. Yes, penuhnya Ini, sudah, ya, sudah ya. sebentar lagi akhir tahun, kita buat hamper. Itu yang berbeda. Icipnya itu soft. Di dalamnya itu ada isinya. Isinya itu ada cheese cream dengan peanut. Nih, saya bacakan Ibu. Bahannya adalah 100 gram palembung cake margarin, ya. Lalu ada setengah sendok teh garam, 100 gramnya Vilma Prestige. Nah, ada palembung cake margarin, ada Vilma Prestige. Vilma Prestige adalah butter blending. Jadi dia udah ada aroma butter yang kuat, gitu ya. Lalu ada 1 sendok teh vanila, 100 gram palm shaker. Palm shaker adalah gula palem, ya, gula palem. Lalu ada 25 gram gula pasir. Bahan A ini kita kocok, tidak perlu lama, ya. Lalu bahan B-nya adalah 2 butir kuning telur, 200 gram Havermut dihaluskan. Ini bahannya, Ibu, ya. Havermutnya ya, ini Havermut di blender. Ada soda kue, ada 30 gram susu bubuk, setengah sendok teh baking powder, 110 terigu protein sedang. Terigu protein sedang. Lalu ada selai kacang 50 gram. Ada coklat putih, white coklat dipotong kotak. Nih. 75 gram kacang tanah matang dihaluskan. Sorry Bu. Lalu ada bahan D-nya adalah cream cheese. Kita kocok cream cheese ya. Kita siapkan untuk isi cheese 75 gram. Lalu ada selai kacang 75 gram, ada gula tepung dan tepung maizena. Yuk. Kalau selai kacangnya tadi halus ya, Chef? Ya. Ya, halus ya Bu. Ada kacangnya juga yang tadi udah disangrai terus di blend. Ada yang belum? Bu, yang belum coba-coba di depan? Sudah? Coba angkat tangan. nanti saya contohkan juga cara mengupas atau membuka sponge cake. Sponge cake nggak boleh dibuka sebelum dingin. Ya, nanti saya contohkan. Sambil dibagikan lagi. Ayo, lagi nih banyak. Ayo. Ada lagi yang mau tester, yang mau icip-icip mau boleh merapat Dulu ya. Nih.
apa dulu chef? Yang pertama kita buat cheese, lalu kita beri 1 butir kuning telur, ada gula, ini gula tepung ya, gula tepung, kuning telur, 1 aja ya chef? 1 butir. Sambil boleh tanya ya Bu. Kita satuin langsung. Ya. Cukup. Ya. Asal rata. Sekarang kita masukkan selai kacangnya. Berapa banyak chef sesuai yang di resep ya? Ya, 75 gram. 75 gram Bapak Ibu. Selai kacang tuh. Nanti ada kayak soft cookies loh Bu, yang biasa dijual di Starbucks, kafe-kafe. Kita bikin di rumah ya chef. Yo. Anti gagal resepnya. Anti gagal. Ini ada enak. Oke. Kita coba pakai spatula Bapak Ibu sekalian. Cream cheese, kuning telur, selai kacang, ya, aduk rata. Ibu boleh masukkan ke dalam kantong spade supaya gampang. Feelingnya simpel ya bikinnya ya chef? Ya, simple dan enak ya. Ada cream cheese-nya ini ya. Oh. Yo, Ibu membuat cookies itu tidak sulit loh, gampang, gampang sekali. Yang penting Ibu sabar, ya. Nah, Yang penting sabar. Sabarnya itu loh chef. Sekarang kita kocok nih menteganya. Kita mempergunakan Palembung Cake Margarin dan Vilma Prestige ya. Palembung Cake Margarin dan Vilma Prestige. Butternya berasa banget ya chef? Iya. Vilma Prestige adalah butter blending, jadi dia udah sangat wangi butter karena ada campuran butternya ya. Yes. Cocok untuk membuat kue-kue yang premium Bu. Harga terjangkau, rasa enak. Nah. Lalu ada palm shaker. Kita kocok ya. Nih. Palm shaker, garam, vanila, Ya. dan gula pasir ya. Vanilanya sedikit. Kalau misalnya Ibu nggak suka palm shaker, mau pakai tepung biasa boleh. Ya, kocok sebentar aja, masukkan kuning telur. Tadi berapa chef yang ini kuning telurnya chef? 2 butir. 2 butir ya. Teman-teman tiktokers langsung tes praktek di rumah ya teman-teman tiktokers. Kapan lagi kita langsung praktek bersama Cuklen. Ayo icip-icipnya. Siapa yang belum udah icip itu chiffon cake? Wah, double chef. Ya. Lagi tenang. Masih banyak. Sekarang kita icip cookies ya. Tapi kita bikin dulu step by stepnya dong chef. Ya. Karena itu yang paling penting. Resepnya diambil. Dan kocok apa namanya cookies ya. Nggak perlu lama. Nah, ini adalah Asal udah kecampur aja ya chef. betul. Telurnya ya. Telur masuk. 2 butir kuning telur. Nanti yang penting manggangnya harus sabar, membentuknya ya. Harus sabar gitu ya.
Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh langsung Boleh. tanya ya. Boleh nanya yang lain, misalnya ibu ada masalah kalau waktu membuat kue, kayak tadi adik tadi, terus suruh bikin kue. Kurang terigu, adonan, membreng gitu ya. Cookies itu menteganya tidak perlu lama. Kalau lama dia terlalu creamy, kita terigunya tetap aja seperti itu, nanti dia gembreng, kurang terigu. Dan itu akan mengakibatkan kurang bagus ya. Jadi sebentar aja, semakin dia dikocok lama, semakin kita memerlukan banyak terigu. Nih, jangan lama cair ya. Jadi cair ya, Chef? Cair. Oke. Lalu kalau ibu misalnya ada adonan yang dicetak ya, boleh masukin ke dalam kulkas. Aduh, nyetaknya kok susah ya, jangan ditambah terigu. Taruh kulkas sebentar. Yang dicetak-cetak taruh kulkas. Cetak-cetak taruh kulkas. Nanti keluar kan dia foam ya, baru kita angkatin. Nanti sisanya ibu tinggal gini-gini lagi, jadi lagi. Jangan begitu nyetak. Wah, kok susah tambah terigu ya. Nanti jadinya bakwan ya, Chef ya. Lalu kalau misalnya mangga, ya, maafkan ibu di rumah mungkin ovennya bukan convection ya. Sebetulnya kalau kue kering itu ada oven khusus kalau kita mau bikin pabrik. Namanya convection oven, di mana dia ada blowernya di belakang, ada angin, ya. Tapi kalau kita ovennya deck oven biasa, kita pakai teori lah. Misalnya tinggi kue keringnya lebih dari setengah senti, kita panggang jangan lebih dari 20 menit. Nanti dia udah menguning dengan panas 150-160, dia udah menguning tapi pasti dalamnya belum kering. Keluarin itu untuk oven tradisional ya. Keluarin sampai dia dingin kembali, panggang lagi, kecilin apinya. Pokoknya harus sabar ya, Chef ya. Step by step. Pakai teori. Nah ini kan nggak lama ya Bu ya. Kita lihat di bahan B ini ada soda kue, ya, ada baking powder, masuk boleh ya. Ini kan soda kue itu membuat dia renyah. Kok susah sih? Dikit aja. Silakan untuk dikira-kira Ada setengah sendok. Aturannya sudah. Ya, kalau misalnya kan aroma kacang ya Bu ya, ada esen kacang tambahkanlah sedikit boleh ya. Nah, supaya ibu hafal tekstur seperti apa untuk kue kering ini, harus sering buat. Jadi hafal. Betul. Kalau yang dicetak pasti foam gitu. Tapi kalau yang dia harus agak lembek dan tidak boleh masuk kulkas. Harus nanti nyepitnya ya. Kalau yang dicetak boleh taruh kulkas dulu. Untuk kue kering tidak perlu lama, hanya sampai tercampur sebentar aja. Nih, lalu kalau ibu ada, kita boleh mempergunakan yang namanya pastry blender. Ya, ini pastry blender nih Bu. Mengaduk terigunya asal aja Bu. Ya, ini esen kacang sedikit. Jadi semakin kasih aroma sedikit ya Bu ya. Mau kemana aromanya? Ini kacang pindekas ya. Pindekas ini selai kacang. Kalau kita mau bikinnya banyak, bikin sendiri kan jadi lebih murah ya. Kacang dipanggang boleh di blender. Ada susu nih Bu. Ada kacangnya lagi.
Kacangnya harus dipanggang dulu baru dihancurkan. Ya, boleh misalnya, aduh buat besan nih harus yang spesial, besan yang belum jadi. Yang lagi mau dideketin ya Bu. Jadi kacangnya misalnya ini cashew nut, kacang mede, boleh banget ganti, boleh lebih enak. Tapi harus dipanggang dulu, ya, harus dipanggang. Nah, campuran dari ini mana bisa nggak enak? Kenari boleh banget. Ibu dari Manado. Kenari itu lebih mahal dari almond loh. Almond tuh Ini havermut, sangrai dulu. Havermutnya disangrai. Boleh Cici. Itu ibu jangan ini ya, dia tinggi. Halo, icipan di sini Bu. Dia tinggi, dalamnya ada isi. Jadi soft cookies. Mana sih Neng? Ayo. Yang mau cobain. Havermut Ada ya. teman-teman Asher cantik. Ini coklat ya, nih Bu. Ini terigu. Ada di sini dong. Siapa yang mau mici-mici Bu? Angkat tangan Bu, angkat tangan Bu. Masih ada chef? Banyak. Masih banyak. Ada 200. Ada 200 chef. 2000. Oh 2000. Tapi 1900-nya udah di MC chef. Itu juga 100 ya. Silakan ini dia. Ya mau nanya boleh. Ini kan yang mau mici-mici boleh. Havermut yang satu kita blender halus atau Iya, havermut di blender halus. kan seperti banyak ya. Ada yang havermut yang Original aja. original aja. Boleh juga pakai Nestum. Havermut boleh, Nestum boleh. Ini havermut yang saya pakai. Nestum juga enak. Oh. Ini jenisnya soft cookies ya. Nah, nikmati dengan black coffee. Loh, kafenya tuh. Cocok banget. Pakai apa? Pakai tangan? Ini? Pakai tangan boleh Ibu, asal jangan pakai kaki. Serem ya chef kalau pakai kaki nanti judulnya beda. Boleh. Bu. Pokoknya teraduk aja ya chef. Dan jangan lama-lama. Ini juga chef. Jangan lama-lama. Tuh, asal tercampur aja nih Bu. Tercampur. Oh. Ya. Nih, siapa yang mau megang? Kalau aku nggak megang chef, biasanya masih adonan aku icip-icip juga udah enak tau chef. Boleh. Ada yang mau megang? Gak usah balik lagi, pasti udah hitam. Ikutan ya chef. Yo. Oke, siapa yang mau icip-icip tuh silakan masih ada ya. Jantung hati mana? Nah, kalau mau cantik, ya, yang bentuknya jantung hati. Hologram ya? Ayo bentuk gaun. Iya. Suka-suka ya chef. Oke, ayo bentuk. Satu-satu. Iya. Aku agak gitu. Terus aku Boleh, tapi kan kita di sini pakai isi. Oke. Biasanya yang feeling yang tadi. Oh, feeling so good tuh. Oh. Ya nggak? Kalau kita udah ini ada feeling. Nah, 10 juga. Ada warna tangannya kayaknya boleh chef di rumah. Lama ya, Nah, ini karena kebiasaan aja non. Tuh, ya nggak? Jadi kalau misalnya pengen tangannya otomatis berarti harus Sering. tiap hari, benar ya chef? Betul. Coba ada tips and trik khusus nggak sih dari keseluruhan itu? Sering sabar dan ingredients Sabar. yang bagus banget. Betul. 10. Isinya berapa gram? Isinya Kira-kira kira-kira 5. Oke. 10. Nah, Ibu tergantung cetakannya, Bu. Oh. Teman-teman TikTokers kalau misalnya ada pertanyaan nanti akan dijawab sama tim admin kita. Jadi silakan untuk langsung ketik atau mungkin pengen nanya-nanya Gitu nanti ya. DM aja ya. Sudah ada kode-kode dari Kakak Maria nih. Ininya
menjawab di tempat bersama Chef Lenny. Nanti kita bakal interview juga ya, Chef Lenny ya. Ibu ada pertanyaan boleh Bu? Mau nanya. Adonannya sekitar 10 gram. Jadi kalau misalnya feelingnya berapa sih isiannya? 5 gram. Paroknya lah ya, biar berasa ya Chef ya. Tapi kalau misalnya dikurangin ya 3 gram boleh-boleh aja ya Chef. Tapi yang rasa nggak langsung terus. Ya, pasti ada bedanya dikit nih. Bu, mungkin sebelumnya sudah bikin cookies. Ini yang ini Surabaya. Surabaya mana suaranya? Banyak. Apa? Oke, jadi cookies apa? Ini jago buat cookies. Ya, tapi produknya tentunya bersinar mas. Tabung. Keren Nah, aku kasih resep ekstra marmer cake dengan mempergunakan palembang cake margarin, mau nggak? Ayo catat ayo. Silakan. Catat. Pastikan baterai kalian belum ya, karena masih ada resep tambahan. Karena palembang cake margarin ini aromanya fruity butter ya Bu ya, dan cocok banget dibikin marmer cake. Hasilnya juga keren. Saya kasih marmer cake-nya yang spesial. Siap Bu? Sudah siap? Ya. Sudah. 350 gram mentega. Yang saya pergunakan adalah palembang cake margarin. Palembang cake Margarin. Lalu, nah ini kalau kita orang Jawa Timur 250 gulanya. Saya orang Jawa Barat 225. Saya orang Jawa Tengah Bu. 200. Udah manis ya. Bisa. Jadi gulanya antara 200 sampai 250. Ya, tergantung selera. Gula tepung ya. Gula tepung. Yaitu bahan A ya Bu ya. Ibu boleh praktekkan, nanti Ibu boleh jual, dan ini bakal menjadi penghasilan ini Mantap. yang saya jual sehari-hari di toko kue saya, dan banyak orang suka. 350 gram palembang cake margarin, lalu 225 gula tepung atau 200 juga boleh, terserah Ibu. Nah ini kita kocok, lalu bahan B-nya adalah 12 butir kuning telur. Ibu kalau misalnya gini, aduh saya sih jualnya mahal ya, agak murah, antara 8 sampai 12 kuning telurnya. Kalau ibu pakai 8 ya it's okay lah, tapi kalau saya pakai 12. Ya, selisih ya. Kuning telur. Nanti cara buatnya saya terangkan ya. Lalu bahan C-nya, terigunya 175. Oke. 175 gram terigu, 25 gram susu, 25 gram maizena. Jadi 225. Baking powder ya 3/4 sendok teh. Lalu ini bahan D-nya 200 cc putih telur, 50 gram gula pasir. Karena putih telur itu harus dikocok dengan mempergunakan gula pasir, ya. Lalu ibu setengah sendok teh cream of tart. Boleh cream of tart, boleh juga apa yo? Air jeruk nipis, lemon. Pinter, kasih hadiah tuh pinter. Pinter, kasih hadiah. Coba yang bisa jawab. Yeay. Tunggu sebentar untuk pertanyaan selanjutnya. Ini pinter juga nih. Kasih. Ayo. Jadi Ini juga nggak dikasih. Siap, saya pinter loh. Jadi untuk ngocok putih telur itu boleh cream of tart, boleh juga air lemon atau air jeruk nipis, ya. Nah, tadi sorry ya Bu, kan kita pakai gulanya itu untuk untuk putih telur 50. Jadi yang atas kurangin ya. 225 kurangin 150. Jadi 175 ya. Kalau nggak terlalu manis. Nah, sekarang kan kita suka ada coklatnya tuh, ya. Kalau ibu hanya simple aja, 1 sendok teh coklat pasta.
yang saya pakai Tofiko apa ya. Nah, kalau ibu mau lebih spesial lagi, coklat bubuk, ambil mentega 25 gram, campur dengan coklat bubuk. Ya, coklat bubuknya kira-kira 15 gram. Dengan 25 gram mentega kocok. Tapi jangan ngambil dari 350 ekstra. Tapi kalau ibu mau ambil juga nggak apa-apa. Ini tergantung kita bisa royal nggak. Semua jadi. Lalu coklat pasta masih tetap harus pakai, oke? Nah, itu diaduk untuk coklatnya. Sekarang cara membuatnya. Cara membuatnya, mentega, palembung cake margarin kita kocok. Kocok, jangan pakai gula dulu supaya dia cepet naiknya. Dengan kecepatan high speed supaya dia nggak lumer. Karena melting point-nya itu rendah, ya bagus banget palembung cake margarin ini. Nanti dia udah ngembang, masukin ke gula tepung disaring ya. Gula tepung masuk, kocok seperti tadi membuat cookies. Nah, setelah creamy, kuning telur masuk one by one. Sambil jalan nih, karena itu ibu harus punya mixer yang nggak usah dipegangin, jadi nggak capek non, ya. Nah, satu langsung aja. Nanti dia creamy toh. Lalu tepung terigu, tepung maizena, tepung susu, baking powder ibu saring. Kecilkan mixer, masukkan ke terigu. Oke, udah ibu angkat. Putih telur, cuci yang bersih kalau memang mixernya cuman itu, ya. Kocok dengan mempergunakan cream of tar atau air lemon dan gula yang 50 gram. Nanti harus pun kayak tadi, kayak sponge cake. Teksturnya tadi dikasih ya. ya. Aduk, campur seperti sponge cake tadi ke dalam adonan ya. Tadi sudah jadi terigu dan lain-lain. Aduk rata, aduk balik, udah rata, ibu ambil sepertiga adonan untuk membuat coklat. Coklatnya itu ibu nggak mau ribet, ambil coklat pasta. Mau lebih enak seperti yang tadi saya bilang, pakai mentega lagi, pakai coklat tepung lagi. Coklat tepung nggak boleh langsung dimasukkan ke dalam adonan yang sudah jadi. Nanti keras. Misalnya coklat tepungnya aja masukin, aduk-aduk. Nantinya dia nggak seimbang, harus dicampur dengan mentega. Oke, aduk rata. Nanti ibu ambil loyang marmer kan tahu ya. Nanti ibu mau seperti apa? Mau seperti zebra nih. Ambil putih bagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Putih coklat. Pokoknya ditiba-tiba lah ya. Nanti digedap-gedap. Kalau ibu mau jadi zebra ditutup. Pakai garpu atau tusuk gigi. Ya, atasnya kasih kenari lah. Kenari. Aduh, aku ngebayangin chef, harusnya ekstra loh chef kita. Lalu panggang, biasanya 50 menit karena tinggi. Dengan api 170, 20 menit kemudian kecilin. Dan lagi kenali oven kita. Oven tuh punya sifat sendiri-sendiri yang sedikit agak berbeda. Gitu. Oke? Itu ekstra resep. Mau resep apa lagi? Ada di kepala nih, Bu. Besok ibu datang lagi 1:30, kita ada lapis legit. Kalau besok ini biasanya besok belum tentu datang nih, harus datang dong. 1:30 lapis legit dan krim blue. Aduh, ibu kalau nggak datang rugi deh. Rugi. Ya, besok lapis legit sama krim blue. Nah, sekarang cara membuka chiffon cake. Chiffon cake tidak boleh dibuka sebelum dingin. Ya, takut kulitnya nempel-nempel ya, Chef. Jangan lupa dipoles ya. Polesnya itu 2 butir kuning telur. Oke. Kalau ibu punya cookie gloss, 1 sendok makan, ada di stand Rossi. Kalau nggak ada, 2 butir kuning telur, 1 sendok teh minyak, 1 sendok teh air. Nih Bu, misalnya ini udah mateng ya, karena kalau ibu nunggu itu kan kasihan lama. Tapi yang mau nunggu boleh, ibu ngobrol aja di sini.
sambil beli produk kita dong ya. Iya dong. Ayo Bu, Palembung cake margarin ini tidak diragukan lagi. Apalagi Ibu senang membuat misalnya ombeku, marmer cake. Jangan beralih ke lain hati ya. Paling bagus, paling cocok dengan rasa jadul yang ke Belanda-Belandaan itu. Ya, Palembung cake margarin itu, Palembung cake margarin wanginya fruity butter. Palembung margarin wanginya lebih buttery gitu ya. Secara fungsi sih dua-duanya bisa dipakai, aplikasikan ke kue, ke cookies, ke roti semua bisa. Roll cake juga bisa ya, Chef? Bisa. Mana itu? Chiffon. Oh, begini ya cara bukanya ya. Oke. Ibu mau pernah gagal bikin kue, boleh bertanya Bu, siapa tahu saya bisa. Chiffon cake harus cetakannya yang bisa dibuka. Gak bisa kalau lo yang biasa, karena dia nempel. Gak bisa dibantu. Biasa masukin doang gitu ya Bu maksudnya? Gak bisa. Gak bisa Chef, harus ya. Kalau setelah matang pun harus balik. Ini sebabnya dia ada ini. Nah, ini tuh standnya Bu, stand. Kenapa? Kalau Ibu lupa balik dia jeglok. Karena sangat empuk, sangat rawan, soft. Kenapa dia ada ini? Ya buat kembali. Ya, kalau nggak ada ininya nggak bisa buka. 2 butir kuning telur, 1 sendok makan cookie gloss. Di Surabaya kan ada ya, Tofiko punya. Kalau nggak, pakai air sama minyak. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Toppingnya cookies itu nggak boleh Jangan gosong. Kalau pakai susu kental belum matang dia gosong. Kalau Ibu bikin pisang molen itu kuning telurnya dikasih susu manis atau dikasih gula cair, gula pasta, sengaja supaya pisang molennya berwarna kecoklatan. Jadi kalau pisang molen itu pakai susu manis atau pakai madu kemahalan, pakai gula. Kuning telurnya dicampur, dia udah matang, kasih gula, nggak lagi jadi coklat. Kalau cookies jadi gosong. Itu kalau masak chiffon cake panas-panas langsung dibalik. Ya, betul. Terus kan biasanya saya cuma pakai kasih botol tuh. Boleh, di sini diginiin boleh. Nggak jatuh. Kalau jatuh berarti masalah. Jatuh itu bisa putih telurnya kekencengan. Belum matang bisa. Idealnya tuh seperti barusan lengket. Tunggunya berapa lama itu? Apanya? Apa maksudnya bisa kita beli? Sampai dingin. Pokoknya sampai dingin. Anget sedikit nggak apa-apa, anget sedikit. Jadi yang kemarin numpuk gitu Bu, jatuh. Nggak jadi deh. Ayo pakai resep ini. Ada apa-apa? Cari saya. Yes, Ayo. Tadi sebelah sini ada yang ingin Mau bertanya. nanya apa lagi? Ayo. Nih ada Bu. Malu bertanya sesat di dapur. Sesat di dapur. Yang untuk kolesterol. Oke. Ibu jangan salah pengertian, nggak baik untuk cookies. Itu untuk pisang molen. Kalau ibu ini bertanya, kalau untuk cookies boleh nggak pakai susu manis? Gosong. Susu ulang ate. Kalau untuk cookies jangan Bu, jangan. Nggak shining, nggak mengkilat. Ada kalau untuk produksi yang maaf ya agak murah, ada pengganti kuning telur yang disebut dengan ovek atau super glossy. Itu bentuknya serbuk, 10 gram dikasih air 100 cc, didiamkan setengah jam. Tapi itu untuk produk-produk massal. Kalau buat makan sendiri kuning telur.
Ya 11-12 nggak terlalu mahal ya sebenarnya ya. Jadi gitu. Saya premium. Nah, ini cookies ini tebel ya Bu ya, tebel. Nanti kita panggang di sini, maaf lagi ya. Ini nggak ada masalah karena ovennya Hebring. Betul. Ini convection yang bisa untuk segala macem. Untuk masak pun bisa. Promo ovennya dong, rasional. Rasional, I come with proof. Harganya sama dengan mobil. Saya boleh mengundurkan diri. Nah, Tapi oven yang di rumah sebenarnya bisa. ya, oven yang di rumah, Ibu kasih panasnya 160, Oke. 150. Nanti kira-kira 20, ini kan tinggi ya Bu ya, karena dia jenisnya soft cookies yang tebal. Nah, kurang lebih 20-25 menit, keluarin. Kalau dilangsungin 1 jam, dia gosong. Nah, keluarin sampai dingin aja. Nanti udah dingin pasti dia belum matang karena tinggi ya. Panggang lagi, ovennya 140 aja, kurang lebih 20 menit lagi. Jadi panggangnya itu sekitar setengah jam ini. Oke, setengah jam lah ya. Setengah jam. 30 menit, 40 menit. Oh, 30-40 menit. Kalau di sini sih bisa dilangsungin. Nah, Ibu kali aja mau belikan ini Lotus Food Service ya, Nation. Gitu. Ayo, apalagi Bu? Mbak, ovennya harganya berapa? Maksudnya harga mobil ada yang nanya, Chef. Jawab, Chef. Kenapa? Ada yang nanya harga ovennya berapa? Tadi di sebelah sini. Kayaknya Chef Surabaya nih. 200 apa tuh? 200 juta. Oke. Ya, aku MC seminggu di sini dong. 200 juta dong. Maunya dapat ini, terus bikin apa saja? Pilih mobil. Kakao, ambil coklat, mentega kocok, campur kakao, campur lagi coklat pasta, ambil ke adonan yang sepertiganya. Itu kalau mau spesial. Kalau enggak biasa aja ya ambil adonan kasih coklat pasta. Kalau mau spesial, Ibu besok kesini lagi kita buat lapis legit. Aduh, Jangan sampai ketinggalan ya, Chef. Jangan sampai ketinggalan. Sini, mau makan kue nggak? Sini Neng cantik. Sini ini mau kita potong. Mana kuenya? Sini. Oke, ada ya, kamu spesial. Ya, mau. Ada lagi yang belum? Ada lagi apa? Siapa yang belum kebagian? Mau apa lagi? Terima kasih. Hari datang terus kan. Begitu banget Bu. Jam ini. Saya bantu. Sorry. Oke. Ya, sambil dibagikan saya boleh minta tepuk tangan. Kalau nggak bisa megang, saya boleh suaranya dong buat Chef Lenny. Keren banget. Thank you for your performance. Cece alias Chef. Hanya apa? Pertanyaan tambahan boleh sebelum nanti kita close. First, kalau admin kita sibuk. Kalau untuk masak kayak gitu, yang benar itu kuning bisa pakai putih telur atau enggak? Atau kuning Yang benar yang maksudnya kan ada yang bisa pakai semua, ada yang cuma kuning keluar doang. Kalau yang tadi saya bacakan itu marmer cake ala Belanda. oh yang kuning telurnya 12. Kuning telur dipisah, putih telur dipisah. Telurnya tapi tetap dengan 12. Bukan, 200 cc. Hanya 200 cc, 12 kuning telur itu bisa jadi banyak banget. Jangan, nggak dipakai semua. 200 cc, kocok sendiri. Sekitar berapa butir kalau 200 cc paling 5. Oh, jadi 12 plus Kuning, itu spesial ya. Kalau ada yang mau, saya sih mau 8 ya boleh aja. karena saya biasanya buatnya 8, kuning telurnya 6. 8, 6, berapa cc? Lebih dari 200 tadi ya. Tapi memang kalau lebih enak memang kuningnya banyak. Berarti besok jangan Menteganya lupa berapa 12 menteganya? Ini sama. 300 lebih. Tambahin kuningnya jadi spesial. 12. Menteganya jangan lupa Pak Lembung. Yang 12 kuning telur full aja ya, 12.
Itu spesial antara 8 sampai 12. Kalau putih telurnya sekitar 5 butir ya, putih telurnya. 200 cc. Kayaknya kalau di cc kan lebih tepat ya. Betul. Di cc itu akan lebih tepat kan. Betul, karena kan telur beda-beda ya besar kecilnya. Betul. Oke chef, sebelum kita Apalagi masuk sesi kali ini, apakah ada yang mau disampaikan chef? Besok lapis legit dan brule. Brule apa sih namanya sih? Apa? Krim brule. Hah? Kroket brule. Kroket krim brule. Wow. Kalau ibu nggak datang rugi deh. Rugi banget. Pokoknya harus datang selama 4 hari. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Saya boleh minta tepuk tangan sekali lagi dong Chef Wendy dan semuanya teman-temannya. Thank you Mas. Terima kasih Besok banyak. ya, Bu. Sore ini ada lagi loh. Yang sore apa non? Ya, nanti kita ada di Habis jam ini Jun. 3. Apa Jun? Jun mau bikin apa Jun? Chicken pie sama Chicken pie dengan saya lupa. Karamel. Itu karamel. tiap hari saya kasih ekstra resep ya. Ayo maunya apa? Wah, langsung nanti ditulisin langsung ya. Thank you, terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih untuk seluruh pengunjung yang ada di Asia. Dan tentunya buat tiktokers, don't go anywhere, nanti bakal ada Kak Maria lagi dengan informasi yang akan disampaikan. Saya kita kini saya pamit, nanti balik lagi di sesi selanjutnya. Nah, Smart Bakers kita udah adain live tadi, live baking bersama Chef Wendy. Nah, tentunya yang udah nonton pasti seru banget kan? Nah, jangan lupa kalau misalkan Smart Bakers ada di Interfood, jangan lupa untuk datang di Hall 8. Nah, untuk Hall 8-nya sendiri dia di Blok DF. Untuk nomornya itu di nomor 019. Nah, Smart Bakers, tadi kita udah lihat banget nih dan ramai banget untuk live-nya hari ini. Nah, bagi Smart Bakers yang ketinggalan tenang aja karena pada saat live nanti dia akan diposting juga di sosial medianya kita. Jadi jangan khawatir ya Smart Bakers. Dan di sini juga udah ada beberapa produknya kita. Ada dari Filma, ada dari Pangvita, ada Filma lagi. Nah, di sini ada berbagai macam Filma juga nih. Jadi di sini kita ada 3 brand untuk Smart PT Smartnya sendiri ada 3 brand. Itu ada Filma, Pambloom dan juga Pangvita. Nah, yang tadi itu kita kan ada demo ya Smart Bakers. Nah, kita menggunakan dari Pambloom cake margarinnya. Nah, yang ini Smart Bakers untuk yang Pambloomnya. Nah, bagi Smart Bakers, jangan khawatir juga kalau misalkan tadi ketinggalan untuk live-nya. Karena live-nya itu akan diposting di sosial medianya kita. Ada di TikTok-nya kita dan juga ada di Instagram kita di @smartpluspro. Nah, kalau misalkan Smart Bakers nih, untuk lokasinya dari booth-nya PT Smart TBK itu ada di Hall D. Untuk bloknya di Blok DF. Untuk nomornya di 019. Nah, tadi kita udah live itu menggunakan produknya Pambloom Cake Margarin. Nah, apa sih Pambloom Cake Margarin? Itu adalah margarin yang memiliki bebas kandungan lemak trans yang bisa membuat cake-nya kita itu beraroma fruity butter dan juga membuat cake kita itu lebih lembut dan juga moist. Nah, untuk Smart Bakers-nya sendiri, nanti kita akan tanya-tanya langsung nih dengan Chef Wendy-nya. Nah, kebetulan Chef Wendy lagi siap-siap. Kita sambil menunggu, saya akan jelaskan dulu untuk Smart Plus Pro. Nah, di sini kalau untuk Smart Bakers-nya sendiri, untuk produknya Smart itu ada 3 brand premium, yaitu ada Filma, Pambloom, dan juga Pangvita. Nah, untuk besok kita akan ada live. Kita akan ada live bersama Filma. Nah, untuk live-nya sendiri itu akan ada di jam 3 sore. Dan kita akan live bersama Chef Gary. Nah, jadi kalau misalkan Smart Bakers yang udah datang ke Interfood tapi nggak tahu hallnya di mana, kita ada di Hall D. Untuk bloknya di DF, untuk nomornya di 019. Nah, Smart Bakers sambil menunggu juga, kalau misalkan Smart Bakers pengen tahu nih jadwal Interfood tuh hari apa aja. Kita ada dari hari Rabu, Kamis, Jumat, dan juga di hari Sabtunya. Nah, untuk live-nya TikTok-nya, kita kan akan live secara langsung. Itu cuma ada 3 hari nih Smart Bakers, jadi stay tune terus ya. Itu ada dari hari Rabu,
Kamis dan juga hari Jumat, tentunya sama chef-chef yang berbeda nih. Nah, kalau misalkan Smart Bakers yang datang ke hallnya kita langsung, itu akan bisa melakukan sesi tanya jawab dengan chef-chefnya kita, baik menanyakan mengenai resep ataupun dari produknya. Nah, sebentar lagi kita akan tanya jawab langsung dengan Chef Lenny. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @smartpluspro atau stay tune terus di TikToknya kita, karena besok juga kita akan live bareng dengan Chef Gary dan juga dengan Chef Nico. Nah, untuk resepnya sendiri itu bisa lihat di Instagramnya kita atau bisa lihat di TikToknya kita juga. Besok itu jangan lupa kita akan ada 2 resep ya, Smart Bakers. Nah, kalau misalkan Smart Bakers pengen tertarik nih, tapi saya nggak bisa datang ke Interfood, pengen beli produknya, tenang aja, Smart Bakers bisa langsung aja lihat di TikToknya kita. Di situ udah ada link-nya yang bisa terhubung dengan tim salesnya kita, disesuaikan dengan wilayahnya dari Smart Bakers tinggal, seperti itu. Nah, untuk Sinar Masnya sendiri, ini kita punya 3 brand, yaitu ada Filma, Plambum, dan Pavita. Hari ini itu kita menjelaskan mengenai produknya dari Plambum. Nah, besok kita akan menjelaskan mengenai produk dari Filma. Nah, sedikit informasi untuk Filmanya sendiri, kita ada Filma Prestige. Nah, di situ udah penggabungan antara butter oil dan juga margarin. Nah, kalau misalkan udah penasaran banget, jangan lupa ya untuk besok pasang alarmnya, kita akan live bareng dengan Chef Gary dan juga Chef Nico, seperti itu. Nah, Smart Bakers, tadi kan kita live nih. Nah, live-nya itu menggunakan produk Plambum Cake Margarin. Plambum Cake Margarin merupakan penggabungan merupakan margarin yang memiliki kandungan bebas lemak trans, beraroma fruity butter, dan juga membuat lembut dan moist. Nah, di sini sudah ada Chef Lenny. Kita akan tanya langsung dengan Chef Lenny-nya ya. Halo Chef. Apa kabar? Baik Chef. Gimana tadi live-nya? Seru banget ya Chef? Ya, Seru banget. Orang-orang antusias banget ya. Iya banget. Ini padahal hari pertama ya Chef Hari ya? pertama nggak nyangka loh. Wah, rame banget. Dari pagi udah penuh, dari pagi udah penuh. Dari pagi udah penuh. Nah Chef, aku mau nanya-nanya sedikit nih, biar Smart Bakers juga tahu. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan dari si Plambum ini, Chef? Plambum Cake Margarin, dia sudah bebas trans fat. Ya, transfeksi ya, Chef ya. Kita kan mau kalau makan kue itu aman. Iya, benar. Ya, apa namanya, lemak jenuhnya tuh nggak ada, gitu kan. Dan margarin ini yang apa, bebas trans fat dan dia creamy gitu, sehingga bisa menghasilkan kue lebih lembut. Dan ada aromanya juga ya, Aromanya Chef, ya? dia ada 2 macam. Plambum Cake Margarin dia beraroma fruity butter, dan kalau margarin, Plambum margarinnya aromanya lebih buttery. Iya, wah berarti itu bikin kuenya jadi kayak balik ke zaman dulu, tapi wanginya dan inovasi baru-baru lagi ya Chef ya. Jadi kalau kita senang kue-kue jadul zaman dulu, kita harus pertahankan rasanya, tapi kita kasih fusion gitu loh, kasih inovasi baru dengan rasa yang lama tapi model yang baru. Nah, itu didapatkan kalau kita pakai Plambum. Oke. Nah Chef, aku mau nanya lagi nih. Sebenarnya Plambum itu tadi kan kita cobain cake, terus cobain cookies juga. Dia bisa diaplikasikan untuk apa aja, Chef? Sebenarnya dua-duanya tuh bisa aplikasikan untuk cookies, untuk cake, untuk roti, bisa dua-duanya. Hanya beda di melting point-nya aja. Beda di melting point-nya ya. Kalau Plambum Cake Margarin dia lebih rendah. Kalau nggak salah 37 sampai 39. Ya, dan aromanya fruity butter. Aromanya kalau fruity butter. Plambum Margarin dia melting point-nya lebih tinggi sedikit, di 38 sampai 40 gitu. Wow. Dan aromanya buttery. Dua-duanya secara ini bisa dipakai sih. Oh, dua-duanya sebenarnya bisa ya. Untuk aplikasi dua-duanya bisa. Mau cake, mau cookies. Tergantung, misalnya kalau saya sih, saya mau bikin fruit cake. Iya. Saya ambilnya Plambum Cake Margarin karena aromanya cocok toh, fruity butter. Iya, benar-benar. Nah, kalau gitu nih, dari chefnya sendiri, mungkin
mungkin ada inovasi apa nih untuk dari produk Pambumnya? Kalau saya sih ingin apa, dan saya udah share kebetulan saya kan ngajar di mana-mana. Iya. Saya sudah tanya ke UMKM gitu ya, ibu produksinya apa? Nah kalau ibu produksinya cookies, nah ibu lebih baik pakainya Palembum margarin. Oh, kalau ibu produksinya marmer cake, ya saya lebih anjurkan Palembum cake margarin. Oh, tergantung dengan mau produksinya Ya. apa ya, Chef ya. Karena butter ini kan membuat kue itu lebih halus. Iya, benar. Lebih moist juga ya, Lebih Chef ya. moist. Nah, Chef, aku mau minta dong sarannya atau pesannya nih buat UMKM yang baru mau buka atau berinovasi, Chef. Sebetulnya UMKM ini ya harus ada ketekunan ya. Kalau membuat kue itu harus ada tekun dan selalu mempertahankan kualitas. Mempertahankan kualitas. Iya. Nah, Karena Palembum kadang cake margarin ini cocok banget buat Iya. para UMKM. Harga juga sangat terjangkau dengan Iya. kualitas sebagus ini. jadi ngebuat cake kita itu juga jadi lebih premium ya, Betul. Chef ya. Untuk cake yang premium saya pergunakan Palembum cake margarin. Pambum cake margarin. Wah, terima kasih banyak nih, Chef, Sama-sama. untuk waktunya dan partisipasinya. Sama-sama. Terima kasih. Terima Ketemu kasih. lagi besok. Ketemu lagi besok. Tiap hari. Kita akan ada live lagi dengan Chef Gary besok itu di jam 3 sore. Jadi stay tune terus ya Smart Bakers. Terima kasih, Chef. Sama-sama. Bye-bye. Nah, untuk Smart Bakers nih, yang pengen tahu Sama-sama. tadi hall-nya kayak apa ya, itu kita ada di hall D iya, untuk tuh, bloknya lupa. di DF nomor 019. Jadi Smart Bakers yang hari ini belum sempat datang, tenang aja, besok kita masih buka lagi sampai dengan 3 hari berturut-turut lagi, dari hari Kamis, Jumat, dan juga Sabtu. Nah, besok kita ada live baking bareng dengan Chef Gary dan Chef Nico. Jadi jangan lupa untuk datang di jam 3 sore. Dan kalau misalkan Smart Bakers datang, juga bisa langsung tanya jawab mengenai resep ataupun produk-produk dari Smartnya, baik Vilma, Pambum, dan juga Palvita. Kalau gitu, saya pamit dulu dan saya undur diri ya. Sampai bertemu minggu depan, sampai ketemu besok.